Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan chapter 13 terkait dengan balance scorecard strategic based control. Oke, nah di chapter sebelumnya kita kan pernah membahas terkait tentang ABC ya. Oke, tentang ABC costing ya, ABC. Nah, di ABC ini kita memang sangat apa ya, sangat tepat biasanya kita menggunakan ABC karena ABC ini kita bisa melakukan ya pengambilan keputusan dengan secara akurat ya. Jadi ini untuk bisa melakukan decision making. Namun ya aspek ABC ini dia biasanya atau memang fokusnya ini hanya kepada aspek finansial sehingga finansial ini juga memang penting tapi juga ada aspek-aspek non finansial yang menjadi penunjang keberhasilan sebuah perusahaan ya terutama untuk perusahaan yang memang ingin jangka panjang gitu ya pergerakan atau usaha atau bisnisnya itu jangka panjang. Nah, muncullah di sini yang namanya mm, strategi base, strategic, strategic base. Nah, di strategi base ini ya pendekatan yang paling umum yang kita tahu ini menggunakan pendekatan balance scorecard. Ya, kita langsung to the point. Pendekatan yang umum digunakan adalah balance scorecard. Di sini dibilang the balance scorecard is a strategy-based performance management system that typically identifies objectives and measure for different perspective. Ya, jadi di balance scorecard ini jadi salah satu contoh atau penerapan strategic base ya. Karena gini, em, perusahaan itu kan punya visi misi ya, punya visi misi, punya goalsnya sendiri. Goals ini harus diturunkan ke strategi. Ini harus masuk ke strategi. Nah, dari strategi ini kita harus turunkan lagi ke mana? Ke level yang lebih kecil, yaitu hmm, measurement performance. Ya, karena kita pengen tahu bahwa strategi kita berhasil atau tidak, kita harus ada alat ukurnya. Dan alat ukurnya ini bisa yang kita pakai menggunakan pendekatan balance scorecard. Ya, di mana balance scorecard sendiri, ya, di sini dia dijelaskan dia punya 4 perspektif. Apa aja? Yang pertama adalah dia dari aspek finansial. Ya, jadi nggak cuman fokus ke laba-laba gitu kan. Nah, laba itu penting, tapi juga ada aspek-aspek juga yang lebih yang lainnya juga yang tidak kalah pentingnya. Yang kedua adalah dari sisi customer. Nah, ini yang sedikit pembeda, di mana customer ini bisa kita kategorikan sebagai non finansial. Kalau customer ini kan dia nanti terkait dengan apa? Retention misalkan. Terus customer relationship manager. Ya, jadi gimana perusahaan itu ngebangun hubungan dengan customer ya, terutama nanti untuk kita bisa apa ya istilahnya memperoleh value ya, value dari pelanggan. Nah, pelanggan ini biasanya harus ada alat ukurnya karena kan balance scorecard ini sifatnya kuantitatif. Semua finansial di sini sifatnya pasti nanti kuantitatif. Ya, customer ini kayak yang common yang kita tahu yang pasti contohnya adalah customer satisfaction misalkan, kepuasan customer. Ini contoh indikator untuk tahu nih apakah produk kita itu disukai oleh pelanggan atau enggak. Yang ketiga ada aspek yang namanya proses. Kita harus memastikan kalau proses kita dalam bentuk value change ya. Value change ini bisa tepat waktu, bisa berhasil atau bisa apa ya? Bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan. Karena kalau proses ini terkendala, ini pasti akan
akan sangat berdampak kepada pencapaian strategi, ya. Jadi misalkan kita pengen mengukur efisien proses, misalkan melalui apa? Melalui analysis of variance. Ini bisa kita lakukan analysis of variance. Ya, jadi seperti kita kemarin kalau material itu kita ada beberapa variance-nya. Ada price sama efisiensi. Ini contoh ya, contoh kita bisa melakukan proses um, mengukur suatu proses gitu ya, di mana nanti misalkan material kita pengen tahu apakah material kita tuh terhadap budget yang kita keluarkan itu hasilnya favorable atau unfavorable. Favorable itu menunjukkan indikator um, perform atau underperform gitu. Nah, yang keempat adalah ada yang namanya grow perspective. Grow perspektif ya. Grow ini pasti nanti akan hubungannya biasanya dengan employee gitu ya. Atau gimana caranya perusahaan untuk bisa mengembangkan kompetensi dari masing-masing tenaga kerjanya ya. Kalau kita sudah punya finansial yang oke, customer yang bagus, proses yang juga bagus, otomatis kita harus upgrade ya dari sisi um, human capital apa dari sisi tenaga kerjanya, dari sisi aset aset sumber dayanya, ya, di mana nanti kita memberikan training gitu ya, atau nanti bentuk pelatihan-pelatihan lain yang bisa menunjang keberhasilan pada strategi perusahaan gitu. Ya biasanya kalau grow ini memang terkait dengan biasanya pelatihan-pelatihan terkait dengan perusahaan atau nanti pengembangan sistem di perusahaan. Terus, bentar, oke. Terus kita masuk ke hmm, ini kayaknya nggak terlalu signifikan. Nah, di sini ada perbedaan activity based performance evaluasi. Jadi bentuk evaluasinya antara activity based dengan strategic based, dia lebih luas gitu ya. Ya. Kalau activity based ada time reduction, quality improvement, cost reduction, trend measurement. hmm, Di sini dia selain empat ini dia ada tambahan, ada expand set of metrics, terus ada stress target for all perspective ya. Jadi di strategy base ini gimana kita bisa perusahaan itu nggak cuman kalau empat ini kan lebih mungkin lebih point to the point terhadap financial aspek. Tapi yang di strategy base ini dia juga ada um, selain empat ini dia ada tambahan ya gimana dia untuk matriks-matriks atau indikator dari best scorecard itu kita bisa manage atau bisa atur. Yang kedua adalah bagaimana nanti target-targetnya atas empat ini itu bisa tercapai ya. Jadi dia lebih ke arah sana. Nah, kalau di sini ada sistem reward ya, reward antara activity based dengan strategic. Ini kurang lebih sama. Jadi ketika perusahaan berhasil untuk menerapkan ini, menerapkan strategi ini, pasti ada reward yang akan diperoleh. Ya. Kurang lebih mereka dapat group reward, salary increases, promosi, bonus, profit dan sebagainya. Ya. Cuman memang kalau reward ini, kalau di strategic base ini, karena dia pakai yang pendekatan balance scorecard, ini dia lebih komprehensif ya melihatnya. Jadi nggak cuma pencapaian keuangan, mungkin pencapaian non keuangan juga dia melihat itu. Oke, terus kita masuk ke tadi balance scorecard sudah kita bahas ya. Nah, ketika kita
Oke, di sini dia ada yang namanya strategi translation. Ini tadi sudah sedikit kita jelaskan di sini ya. Jadi langkah-langkah untuk melakukan strategi translation ini kita harus tahu dulu nih strategi strategi eh, tujuan atau goals dari strategi itu apa. Ya. Nah, nanti dari strategi ini nanti akan masuk ke empat aspek financial, customer, proses, infrastruktur. Nah, eh, dari aspek ini nanti pasti ada objektifnya, tujuannya apa, spesifiknya, nanti ngukurnya gimana ya karena ending dari sebuah strategi itu harus terukur ya dan target-targetnya seperti apa. Terus ini kalau kita bahas satu ya kalau misalkan contoh dari financial perspektif ini pasti dia akan lebih kepada banyak um, aspek-aspek keuangan ya misalkan kita bicara eh, persentase pendapatan produk baru gitu kan atau mm, misalkan profitabilitas per produk gitu. Nah, ini contoh dari penerapan apa namanya aspek finansial. Ya banyak sih aspek finansial tuh bisa termasuk cost apa pengurangan biaya, terus pemanfaatan aset. Ya, jadi nanti misalkan kalau pengurangan biaya ya kita pakai pendekatan biaya per pelanggan misalkan biaya per unit atau per pelanggan. Terus ada aset utilization. Nah, jadi biasanya sih ini dia pakai pendekatan ROI ya, Return on Investment, atau nanti ekonomi value added yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Ada yang juga untuk mapping dan managing risk management. Jadi pengen tahu nih nanti apakah suatu apa produk itu ya misalkan kita mau ada diversifikasi produk dan pelanggan. Nah, bagaimana risikonya gitu kan? Apakah dengan ada satu pemasok atau satu supplier itu ada risiko nggak gitu? Itu contohnya. Terus kita lihat lagi di pembahasan ini memang kebanyakan teori gitu ya. Nah, kalau dari sisi customer perspektif ya pasti dia nanti ingin fokusnya ke mana ya ya pasti dia ingin menentukan segmen pelanggan mana sih ya kita kalau pengen jualan ke segmen mana ya itu yang pasti jadi fokusnya yang kedua bagaimana menciptakan customer value ya di sini customer value customer value nilai pelanggan nanti kita akan jelaskan customer value itu apa terus ada yang namanya ada cuma dua itu kurang lebih termasuk nanti market share terus ada customer retention, customer acquisition gitu, kepuasan pelanggan itu contoh-contoh nanti apa yang akan diukur pada aspek customer ya. Ya, kita bisa mengukur, oke. Nah terus di sini ini masih bicara apa? Oke, nah customer value ini kalau kita bisa notasikan sebagai realisasi dikurangi pengorbanan. Realisasi itu apa? Realisasi itu apa yang pelanggan dapat.
Yang pelanggan dapat tuh apa aja sih? Fitur produk, kualitas, ketepatan pengiriman. Nah, dikurang apa yang pelanggan korbankan? Pelanggan pasti akan mengorbankan harga ya, dia akan harus bayar. Jadi apa yang lesa sini apa yang pelanggan dapat, ini apa yang pelanggan korbankan. Nah, ini harus lebih dari ini gitu, biar nanti bisa menciptakan customer value. Terus dari sisi proses ya, yang ketiga tadi kan udah customer value, kemudian kita lanjut ke proses. Jadi proses ini lebih kepada mm, eksekusi dari kalau kita bikin suatu produk ya, gimana nanti eksekusinya biar produk itu bisa memberikan atau menciptakan nilai bagi pelanggan ya. Produknya bagus, terus nggak asal-asalan dan sebagainya. Nah, proses ini biasanya mencakup tiga hal ya. Secara teori proses ini nanti akan mengukur banyak hal. Yang pertama dia dari eh, inovasinya, diharapkan ada inovasi pada prosesnya. Yang sebelumnya kan kita belajar ya bagaimana dengan satu produk bisa yang awalnya 8 jam kita selesai jadi 6 jam. Nah, ini kita harus ada inovasi nih ya. Gimana untuk waktunya kita bisa lebih persingkat. Yang kedua juga atau nanti kita bikin produk yang memang menarik misalkan. Ya, ini contoh inovasi. Nah, yang kedua ini ada di operation proses. Nah, ini memang dia fokus ke produksi sama pengiriman. Pengiriman, termasuk nanti dia kalau kita mau bikin balance scorecard nih, kita harus bisa ngasih contoh. Contohnya apa? Misalkan berapa sih persentase produk yang cacat gitu. Jadi, nah atau berapa efisiensi biaya. Oke, terus yang ketiga adalah ada yang namanya post sell service services process. Jadi ketiga ini post of sale service process, yang pasti ini layanan pasca ini ya, pasca pasca proses, maksudnya ini lebih kepada layanan purna jual untuk menjaga kepuasan pelanggan. Biasanya kita dilihat dari waktu respon. Ini kalau contoh pengukurannya waktu respon, keluhan, terus misalkan jumlah keluhan berulang. Nah, itu. Hmm, ini sudah, terus kita masuk ke mana ya? Yang lain-lain sih nggak terlalu ini ya. Ini kita bisa skip dulu. Karena konsep balance scorecard ini ya cuma empat tadi itu. Hmm, Strategi. Nah, ini ya. Jadi pas empat aspek tersebut kita bisa bikin ya nanti dari strategi yang mau pengen.
kita tuju, gimana empat aspek dari finansial, customer, internal process, sama learning and grow ini, cara kerjanya gimana ya? Ya, kalau kita lihat, ini kan kita pengen goalsnya ini increase shareholder value. Yang pasti untuk ketika kita pengen meningkatkan nilai pemegang saham ya, kalau dari sisi mana dulu nih? Ini bisa kita mulai dengan peningkatan profit dulu misalkan. Jadi kan kalau profit naik dianggap, bukan dianggap sih, profit naik itu indikasi bahwa nilai nilai shareholder itu akan naik. Tapi untuk bisa menaikkan profit, otomatis kita harus, kan profit itu apa ya? Profit adalah revenue dikurang cost. Nah, kalau ini pengen naik, sorry, ini pengen naik, otomatis ini harus naik gitu kan. Atau yang kedua adalah ini, kalau ini pengen naik, ini harus turun. Jadi ada dua opsi nih. Nah, makanya di sini ada decrease process cost, di mana kalau pengen naik, increase revenue, profitnya naik ya, antara revenue-nya kita naikin atau cost-nya kita turunin. Dari sisi customer yang pasti revenue naik itu kan apa? Karena kita ada peningkatan market share, yang awalnya kita jual ke 3.000 unit, kita bisa jual 7.000 unit ya, karena kita punya segmen baru ya, segmen baru, pelanggan baru, atau kita punya em, kepuasan pelanggan ya. Di sini ada namanya increase customer retention. Jadi kita bisa mempertahankan sejumlah pelanggan yang memang loyal dengan perusahaan gitu. Nah, untuk bisa kita meningkatkan, em, mempertahankan si pelanggan ini, otomatis kita harus punya banyak aspek ya. Pertama dari peningkatan pengiriman gitu kan. Jadi orang tuh, oh si perusahaan ini peng- em, cepat ya ininya untuk dia ngirimnya. Jadi orang tuh akan berulang-ulang ya. Bahkan nambah ya untuk mesennya. Nah, tapi untuk untuk hal tersebut terjadi ya, tentu harus ada improve cycle times ya. Improve cycle times ini lebih kepada gimana kita mengimprove, mengimprove apa tadi, siklus produksi kita, proses kita. Yang tadi contohnya, kalau bisa produk itu selesai nggak dalam, nggak 8 jam, kalau bisa 6 jam kenapa enggak gitu. Dan kita ngirimnya bisa lebih cepat lebih baik gitu. Nah, tentu itu harus ada dukungan dari redesign proses. Kita harus nge-setting nih gimana caranya ya dari 8 jam ke 6 jam. Apakah mesinnya kita ganti, kita improve gitu dengan yang memang lebih canggih, yang bisa lebih cepat, atau gimana. Nah, salah satunya adalah, em, untuk mengeluarkan ide-ide itu kita harus punya orang-orang manajemen ya, tenaga kerja yang skillful, yang punya kemampuan. Oke, ini tentang komunikasi strategi. Jadi, em, memang ya, untuk Beasiswa ini bisa dijadikan sebagai komunikasi strategi, karena kan kalau kita deliver strategi dalam bentuk misalkan kata-kata, atau dalam bentuk apa ya, dalam bentuk yang terlalu em, sangat formal, misalkan visi misi dan sebagainya, itu memang agak agak ada batasan ya, untuk bagian bagian karyawan itu paham. Nah, dengan adanya visi misi, dengan adanya balance scorecard ini, balance scorecard itu kan dia isinya indikator-indikator pengukuran yang sebenarnya itu indikator 4 tadi ya. Sebenarnya ini nanti akan inline dengan strategi kita. Otomatis ketika perusahaan concern dengan indikator ini, dia akan gampang untuk, oh paham nih strategi perusahaan sekarang pengennya capaian labanya segini gitu. Jadi dia tanpa harus membaca teks goals atau visi misi perusahaan, dia akan langsung paham dengan apa yang menjadi targetan dia. Makanya ini kenapa disebut komunikasi strategi. Dan ini juga mendorong bawahan biasanya untuk, atau karyawan ya, untuk bisa komunikasi dengan atasan. Nah, selain itu juga ini bisa dijadikan motivasi ya. Balance scorecard,
kan balance score ini kan nggak jauh-jauh dari mirip-mirip KPI lah ya, konsepnya sama dengan KPI. Nah, dengan ini diharapkan sih karyawan untuk bisa termotivasi gitu ya untuk bisa mencapai balance scorecard yang baik gitu ya, yang bahkan bisa melebihi ekspektasi dari apa yang perusahaan tetapkan. Ya, paling itu sih untuk sekian video kali ini, dia kita memang nggak terlalu banyak teori apa hitungan ya. Nanti mungkin di chapter berikutnya mungkin akan ada hitungan. Sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video atau ke chapter berikutnya. Terima kasih.